Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan oksidasi dan reaksi redoks. Pada pertemuan kali ini ada dua kompetensi yang harus kita capai, yakni kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuan, yakni menentukan bilangan oksidasi dari unsur untuk mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi. Untuk kompetensi keterampilannya, yakni membandingkan antara reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi berdasarkan hasil perhitungan bilangan oksidasinya. Untuk indikator pengetahuannya bisa dilihat, ada 3. Untuk indikator keterampilannya pun juga ada 3, bisa dilihat sendiri. Langsung ke materi. Nah, konsep reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Ya, pada reaksi redoks yang kompleks akan sulit menentukan atom mana yang melepas atau menerima elektron. Para ahli kimia mengatasi hal ini dengan mengaitkan reaksi oksidasi dan reduksi menggunakan perubahan bilangan oksidasi. Untuk dapat menerapkan konsep ini, terlebih dahulu perlu memahami pengertian bilangan oksidasi dan cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, setelah itu akan dibahas perubahan bilangan oksidasi pada suatu reaksi redoks. Kemudian bilangan oksidasi, ya. Bilangan oksidasi adalah bilangan yang menunjukkan muatan yang disumbangkan oleh atom unsur tersebut pada molekul atau ion yang dibentuknya. Misalnya NaCl, ya, yang terbentuk melalui ikatan ion, maka bilangan oksidasi Na adalah +1 dan bilangan oksidasi Cl adalah -1. Nah, ini sehingga seimbang +1 dan -1. Kemudian HCl yang terbentuk melalui ikatan kovalen, ya. H mempunyai bilangan oksidasi +1 sedangkan Cl mempunyai bilangan oksidasi -1. Kemudian aturan menentukan bilangan oksidasi suatu atom. Aturan 1, bilangan oksidasi atom dalam unsur bebas sama dengan 0. Nah, maksudnya apa? Ketika ada unsur kok sendirian, berarti dia dikatakan unsur bebas. Ya. Kalau dia itu unsur bebas, maka bilangan oksidasinya adalah 0. Contohnya Fe, Na, Cu, H2. Nah, 2 ini walaupun 2 atom, tapi karena masih satu unsur, kalau sendirian dia dikatakan memiliki biloks 0. Cl2, Br2, O2. Nah, biloksnya adalah 0. Untuk aturan yang kedua, bilangan oksidasi ion monoatom sama dengan muatan ionnya. Contoh, bilangan ion Fe2+. Nah, ini karena muatannya 2+, maka bilangan oksidasinya adalah +2. Bilok ion Na+, ya, karena ionnya adalah muatan ionnya adalah +1, berarti biloksnya juga +1. Bilok ion Cl-, nah biloksnya adalah -1. Biloks ion S2-, berarti biloksnya -2. Itu. Aturan yang ketiga, bilangan oksidasi logam golongan 1A, yakni LiNaKRbCs dalam senyawa adalah +1. Bilangan oksidasi logam golongan 2A, ya, Be, Mg, Ca, Sr, Bara dalam senyawa, bilangan oksidasinya adalah +2. Contoh, biloks Na dalam NaOH. Nah, ini sama dengan +1 Na, ya. Biloks Mg dalam MgO. Nah, Mg ini termasuk golongan 2A. Nilainya biloksnya adalah +2. Biloks Ca dalam CaCl2. Nah, ini nilainya adalah -2. Aturan yang keempat, bilangan oksidasi H dalam senyawa umumnya sama dengan +1, terkecuali bilangan oksidasi H dalam senyawa hibrida logam sama dengan -1. Contoh, biloks H dalam HCl, H2O, NH3 sama dengan +1. Biloks H dalam NaH, CaH2. Nah, ini adalah -1.
Selanjutnya aturan yang kelima. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa umumnya adalah -2. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa peroksida adalah -1. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa biner fluorida adalah +2. Nih, aturan yang keenam. Jumlah bilangan oksidasi senyawa netral adalah 0. Jumlah bilangan oksidasi senyawa ion sama dengan muatan ionnya. Contoh, dalam senyawa H2SO4, ini termasuk senyawa netral. Ya, berarti bilangan oksidasinya adalah 0. Nah, berarti untuk menghitungnya 2 kali bilox H tambah bilox S tambah 4 kali bilox O sama dengan 0. Bisa dihitung nanti itu langsung. Kemudian dalam ion Cr2O7 pangkat 2-. Nah, di sini muatan ionnya adalah -2. Nah, berarti totalnya nanti juga harus -2. Nah, untuk menghitungnya 2 kali bilox Cr tambah 7 kali bilox O sama dengan -2. Nanti bisa diselesaikan itu. Kemudian yang C, perubahan bilangan oksidasi dalam reaksi oksidasi reduksi. Setelah memahami cara menentukan bilangan oksidasi suatu atom, kita dapat menentukan reaksi oksidasi reduksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasinya. Nah, oksidasi itu adalah pertambahan bilangan oksidasi, sedangkan reduksi adalah penurunan bilangan oksidasi. Jadi kalau bilangan oksidasinya itu nambah, berarti dia mengalami oksidasi. Kalau bilangan oksidasinya itu menurun, berarti dia mengalami reduksi. Zat atom yang unsurnya mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor, sedangkan zat atau atom yang unsurnya mengalami reduksi disebut sebagai oksidator. Contoh, reaksi oksidasi reduksi ditunjukkan sebagai berikut. Fe2O3 tambah 3CO menghasilkan 2Fe 3CO2. Nah, tentukan zat manakah yang tereduksi dan teroksidasi. Yang B, tentukan oksidator dan reduktornya. Jawab. Yang A, menentukan zat yang tereduksi dan zat yang teroksidasi terlebih dahulu. Langkahnya yakni tentukan bilangan oksidasi masing-masing atom. Kemudian kalau sudah diketahui biloxnya, baru tentukan atom mana yang mengalami kenaikan bilox, ya. Mana yang naik dan mana yang turun. Bisa dibandingkan dari ruas kiri dan ruas kanannya. Kemudian tentukan atom yang mengalami penurunan bilox. Bisa dilihat, ya, mana yang menurun, ya, antara ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, dari situ diketahui bahwa bilox Fe turun dari +3 menjadi 0. Nah, jadi Fe2O3 tereduksi menjadi Fe, ya, yang tereduksi adalah Fe. Bilox C naik dari +2 menjadi 4, sehingga CO tereduksi menjadi CO2. Nah, di sini C mengalami kenaikan bilox. Oleh karena itu diketahui bahwasanya oksidatornya adalah CO, ya, sedangkan reduktornya adalah Fe2O3. Tuh. Dah, itu mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.